Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah penawaran reflektif yang terdiri dari Hai, saya dengan Daniel Esayas dengan NIM 0104 52 40021. Perkenalkan, saya Lina Walti dengan NIM di 01 045 24 0043. Hai, saya Lydia Elvira dengan NIM 0104 52400069. Halo semua, perkenalkan saya dengan Melda Rizky Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 010452400029. Hai, aku Monica Nauli dengan NIM 010452400092. Halo, perkenalkan saya Dina Kurnia Putri dengan NIM 010452400093. Saya Mas Bindani masuk UPH jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor induk 0104 524 0012. Hai, saya dengan Sri Utami dengan nomor mahasiswa 0104 52 40041. Hai, perkenalkan, saya Trivina Krisdayanti Purba dengan NIM 01045 240049. Halo, perkenalkan nama aku Vanessa Linsya Putri dengan NIM 010452400009. Pada topik kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan berhubungan dengan kehidupan kita sendiri, yaitu self-awareness. Sebenarnya apa sih self-awareness itu? Self-awareness sendiri dapat disebut sebagai kesadaran diri. Jadi, kesadaran diri di sini adalah kita mengetahui dan mengenali diri kita sendiri mengenai perasaan, emosi, kelemahan, dan juga kekuatan dalam diri kita sendiri. Jadi, berperan penting sekali dalam self-awareness ini dalam diri kita untuk masa depan. Bagaimana cara kita mengelola emosi dengan baik dan bagaimana cara kita memberikan keputusan yang bijaksana. Penasaran? Yuk simak video selengkapnya. Sebelum masuk ke roleplay, kami akan mengenalkan konsep self-awareness dalam emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Goleman mengatakan bahwa self-awareness mencakup 3 aspek. Pertama, emotional self-awareness, accurate self-awareness, dan self-confident. Betul, dengan emotional self-awareness, kita bisa memahami emosi kita, dari mana asalnya, dan bagaimana cara mengelolanya. Sedangkan accurate self-assessment membantu kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri dengan realistis. Self-confidence adalah percaya diri dalam kemampuan kita. Yuk kita lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari melalui adegan berikut ini. Di masa kini, self-awareness semakin relevan. Ketika kita sadar akan emosi kita dapat merespons situasi dengan lebih tepat, bukan hanya sekedar bereaksi. Ini sangat penting dalam lingkungan kerja di mana kolaborasi, empati, dan stabilitas emosi sangat dibutuhkan. Nes, hari ini aku sibuk banget tahu di kantor. Terus juga aku ngerasa stres karena kerjaan aku tuh banyak banget hari ini. Terus juga aku kesel sama tim finance, padahal mereka nggak ada salah apa-apa sama aku. Kamu udah coba pikirin belum kenapa kamu bisa merasa begitu? Menurut aku, mungkin aku karena nggak mood, terus juga aku karena kewalahan sama kerjaan yang numpuk. Terus juga aku belum punya planning kerja yang jelas. Mungkin itu kali ya sebabnya ya, makanya aku jadi kesel terus melampiaskan kepada orang yang nggak salah. Ya kali ya. Di sini kita melihat bagaimana self-awareness membantu karyawan mengelola emosi tanpa menyalahkan orang lain. Karyawan sudah memahami bahwa emosi itu muncul dari beban kerja yang tak terencana. Mari buat prioritas tugasmu. Dengan self-awareness, kita bisa sadar kapan emosi itu muncul dan tidak membiarkan emosi negatif mengganggu hubungan kerja. Lid, Ya, aku merasa cemas saat presentasi di depan kelas. Dan saat presentasi aku takut membuat kesalahan. Coba renungkan dulu. Apa sebenarnya yang membuatmu merasa cemas? Mungkin karena kurangnya persiapan kali ya. Tapi meskipun aku sudah belajar, aku selalu merasa takut saat presentasi. Ini adalah contoh dari accurate self-assessment. Dengan menyadari kekhawatiranmu, kamu bisa
mempersiapkan diri lebih baik dan mencoba latihan presentasi dulu. Self confidence akan datang ketika kita memahami kelemahan dan mampu mengatasinya. Di dunia pendidikan, self awareness membantu mahasiswa dalam mengelola stres dan meraih kesuksesan akademik tanpa terbebani emosi negatif. Ada apa sih? Aduh, anak-anak itu loh Pak, sering buat aku kesel banget tentang kebersihan rumah sering berantakan. Jadinya saya tuh emosi aja. Aduh, kamu tuh sudah beri yang terbaik. Dari kamu bangun pagi, kamu beresin urusan di dapur, beresin kamar, ranjang, bahkan seluruh rumah ini kamu bersihin sampai ke halaman aja, kamu udah beresin semua. Dengan kesadaran ini, kamu tuh bisa memilih untuk lebih sabar dan meredakan stres sebelum berinteraksi dengan anak-anak. Terima kasih ya Pak, membuat aku jadi lebih sabar, lebih berfokus pada kebersihan rumah dan juga anak-anak ya. Jadi kedepannya mungkin aku bisa lebih fokus lagi ke anak-anak. Itu adalah contoh emosional self-awareness dalam keluarga. Kita perlu memahami bahwa tidak semua situasi harus sesuai dengan standar kita. Kesadaran diri emosional adalah keterampilan yang dapat dipahami dan dikembangkan. Dengan upaya bersama, setiap keluarga dapat menciptakan lingkungan kasih sayang dan saling mendukung. Dengan menenangkan diri, kita bisa lebih sabar dan menjalin komunikasi yang lebih sehat. Dari ketiga contoh tersebut, kita bisa melihat betapa pentingnya kesadaran diri atau self-awareness dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mengelola emosi di dunia kerja, di dunia pendidikan, maupun dalam lingkungan keluarga. Memiliki self-awareness bukan hanya membuat kita lebih mampu memahami perasaan kita ataupun reaksi diri kita, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan berbagai soft skill yang kita miliki, khususnya kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Dengan mengenali dan memahami emosi yang kita rasakan serta memanfaatkannya secara positif, kita akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan atau masalah tanpa harus terbawa oleh emosi negatif yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kami dari kelompok 10 mengajak semua orang untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran diri atau self-awareness dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita, lebih mampu mencapai kesuksesan, dan meraih kebahagiaan secara lebih maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai self-awareness. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.